معاشر المسلمين رحمكم الله، روي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصت والامام يخطب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعه له، انصتوا واسمعوا واطيعوا رحمه الله، انصتوا واسمعوا واطيعوا رحمه الله، انصتوا واسمعوا واطيعوا رحمه الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahil munazzahi an simatil khudusi wal alwani wal kaifiyat warrafi'i ibadahu bi anwa'il ibadatil maqamat wa asyhadu an la ilaha illallahul ghaniyyu an kulli ma siwah wal muftaqiru ilaihi kullu syai'in fi sa'iril awqat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sahibil haudi wa syafa'at wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bi anwa'il khairat. Amma ba'du,
faya ibadallah, ittaqullah fa innahu jima'u kulli khair. Qala ta'ala wasbir ma'al ladzina yadhkuruna rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Para jamaah salat Jumat Masjid Agung Sunan Ampel rahimakumullah jami'an. Mari kita senantiasa berusaha meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekuat tenaga kita menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya, sehingga kita semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia, lebih-lebih kelak di alam akhirat. Amin Allahumma amin. Para jamaah Jumat rahimakumullah, di era modern ini kita dihadapkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak dari perkembangan ini tentu ada dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Di satu sisi kita banyak mendapatkan manfaat, maslahat, serta hal-hal yang bernilai positif. Namun sebaliknya, di sisi yang lain ada madharat, bahaya, serta nilai-nilai yang bersifat negatif yang akan kita dapatkan. Di mana jika kita salah dalam mengambil sikap, maka resiko besar yang akan mengintai kita, lebih-lebih kelak ketika kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara contohnya adalah media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan aplikasi sejenis lainnya yang tentunya kedepannya nanti akan banyak bermunculan aplikasi-aplikasi yang lain dengan model dan bentuk layanan yang berbeda. Tentunya jika kita tidak bijak di dalam menyikapinya, fenomena ini akan menjadi bumerang yang membahayakan diri kita. Seringkali kita melihat dan membaca status, tulisan maupun komentar di mana di dalamnya berisi cacian, bulian, kata-kata kotor dan lain sebagainya yang tidak pantas untuk ditulis bahkan untuk kita baca. Lihatlah kenyataan ini, betapa mudah dan ringannya jari-jari kita menulis untuk mengomentari status atau berita yang beredar dengan komentar nyinyir, komentar negatif, tanpa ada kesadaran bahwa hal itu adalah perbuatan dosa dan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, tulisan itu sejatinya adalah merupakan aksi dan ekspresi dari unek-unek apa yang ada di dalam hati kita. Sehingga dalam titik ini tulisan bisa disamakan dengan ucapan lisan. Syekh Uwais Al-Zarjani dalam karyanya Minhajul Yakin mensyarahi Adabud Dunya Waddin, beliau mendefinisikan kalam atau ucapan dengan menyatakan wa fil haqiqati huwal ma'nal qa'imu bi nafsil mutakallimi yu'abbiru anhu bi alfadhin mawdu'atin aw khututin maktubatin aw isyaratin mahsusatin aw bi qu'udin aw arqamin ma'lumatin, di mana artinya kurang lebih secara hakikat kalam atau ucapan adalah suatu makna yang berada dalam diri orang yang berbicara, yang diungkapkan dengan lafaz-lafaz terstruktur atau garis-garis yang tertulis, isyarat tertentu, berbagai ikatan atau angka-angka yang telah diketahui. Dari definisi dan statement ini bisa dipahami bahwa kalam atau ucapan yang keluar dari seseorang tidak melulu harus berupa pembicaraan, namun segala sesuatu yang bisa menyampaikan pesan dan maksud yang serupa
baik berupa tulisan maupun isyarat, termasuk di dalam kalam itu sendiri. Bahkan di dalam ranah fikih, kalau kita mengkaji ilmu fikih, ketika ada seseorang menceraikan istrinya, ketika ada seseorang mentalak istrinya menggunakan tulisan, baik itu melalui SMS, pesan singkat, melalui WhatsApp, email dan lain sebagainya dalam bentuk tulisan, maka menurut para ulama, tulisan yang berisi talak termasuk ke dalam ranah talak kinayah, di mana talak ini menjadi sah dan jatuh ketika ada niat dari orang yang menulis tadi. Para jamaah rahimakumullah, bisa disimpulkan bahwa tulisan dan komentar kita di media sosial merupakan bagian dari ungkapan dan ucapan lisan kita, di mana dalam ajaran agama kita diperintahkan menjaga lisan kita. Secara khusus kita diperintah untuk menjaga lisan. Secara umum, apapun yang mewakili dari lisan itu, termasuk tulisan yang mewakili dari ucapan yang keluar dari lisan kita. Kenapa? Karena setiap ucapan dan tulisan kelak ada tuntutan dan akan diminta pertanggungjawabannya. Sahabat Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Mu'adz bin Jabal, qultu ya Rasulullah, an akhudhu bima naqul? Faqala sakilatka ummuk ya bna Jabal, wa hal yukibbun nasa fin nar ala man kharihim illa hasaidu lisanihim, akhrajahu Tirmidzi. Sahabat Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kita akan dituntut dengan apa yang kita ucapkan? Rasulullah menjawab, celaka engkau wahai Mu'adz bin Jabal, tidaklah membuat orang-orang tertelungkup wajahnya dalam neraka kecuali karena penyebabnya adalah hasil panen dari lisannya itu sendiri. Tentunya ucapan seseorang merupakan cerminan dari keimanan diri dalam hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, akhrajahu Ibnu Abi Dunya. Iman seseorang, kata Rasulullah, iman seorang hamba kita akan menjadi lurus sehingga hatinya menjadi lurus, dan hatinya tidak akan menjadi lurus hingga lisannya menjadi lurus. Secara umum, jari-jari kita yang menulis komentar-komentar itu bisa jadi bagian dari cerminan keimanan kita. Ucapan yang di dalamnya juga termasuk tulisan merupakan biang utama yang menyebabkan banyak manusia terjungkal ke dalam api neraka. Maka berhati-hatilah dengan ucapan dan tulisan komentar kita di media sosial, karena hal ini telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau menjawab pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Su'ila an aktsari ma yudkhilun nar faqala al ajwafani al famu wal farju, akhrajahu Tirmidzi. Rasulullah SAW ditanya tentang perkara yang paling dominan, perkara yang paling banyak menjadi penyebab manusia masuk ke dalam neraka Allah. Maka Rasulullah menjawab, yaitu dua lubang, kata Rasulullah. Yang pertama adalah mulut, kemudian yang kedua adalah kemaluan wanita. Naudzubillah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali rahimahullah dalam karya fenomenalnya Ihya Ulumuddin jilid 3 halaman 117 membagi dan mengklasifikasi ucapan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah qismun dororun mahdud. Yang pertama, ucapan murni di dalamnya adalah bahaya yang murni. Contohnya seperti pembicaraan yang berisi adu domba, fitnah, ghibah atau menggunjing dan lain sebagainya, termasuk tulisan yang berisi seperti itu. Untuk hal seperti ini, maka beliau menyarankan kita harus diam, kita menahan diri. Kemudian yang kedua, kata beliau, qismun naf'un mahdun. Bagian yang kedua, ucapan murni isinya adalah sebuah kemanfaatan, sebuah kemaslahatan yang berguna, bernilai positif. Contohnya seperti berbicara kebenaran,
membahas ilmu pengetahuan dan hal-hal lain yang bersifat manfaat dan menjadi kemaslahatan baik untuk agama ataupun sosial. Kemudian yang ketiga kata beliau, qismun fihi dararun wa manfaatun. Bagian ungkapan dan ucapan di dalamnya terjadi campur aduk antara bahaya dan manfaat. Tentu ketika di persentase manfaatnya tidak sebanding dengan bahayanya. Maka yang terakhir kata Imam Ghazali rahimahullah, qismun laisa fihi dararun wala manfaatun. Bagian yang keempat adalah berbicara pembicaraan yang sama sekali tidak ada bahayanya, sebaliknya juga sama sekali tidak bermanfaat, tidak berbahaya dan tidak bermanfaat. Seperti contohnya ketika kita bercerita tentang perjalanan kita, maka pembicaraan seperti ini menurut beliau adalah fudul, yaitu berlebihan. Beliau menyatakan dalam karyanya tadi, fahuwa fudulun wal istighalu anhu tadyi'u zamanin wa huwa ainul khusran. Itu adalah berlebihan kata beliau. Sibuk dengan hal itu sama halnya dengan membuang-buang waktu kita, dan itu menjadi sumber penyesalan dan kerugian. Para jamaah rahimakumullah, agar selamat dan terjaga dari fenomena yang telah dijabarkan, maka bersikap pasif dan diam adalah solusinya. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu hukmun, riwayat yang lain hikmatun wa qalilun fa'iluhu, akhrajahu Baihaqi fi Syu'abil Iman. Kata Rasulullah, diam adalah sebuah hikmah, namun sayang sangat sedikit yang melakukannya. Di kesempatan yang lain Rasulullah juga bersabda, qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Riwayat yang lain aw liyaskut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah dengan pembicaraan yang baik, atau paling tidak diam. Diam adalah solusi ketika kita tidak bisa berbicara yang baik atau tidak bisa menulis dengan tulisan yang baik. Bahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, wallahi alladzi la ilaha illa huwa ma syai'un ahwaju ila tuli sijnin min lisanin. Demi Allah, kata beliau, di mana tidak ada Tuhan selain Allah, tidaklah ada sesuatu yang lebih membutuhkan untuk mendekam lama di dalam penjara dibandingkan lisan. Seandainya sahabat Abdullah bin Mas'ud hidup di era sekarang, mungkin beliau akan menambah statementnya dengan mengatakan min lisanin wa usbu'in, dibandingkan lisan dan jari-jari. Para jamaah rahimakumullah, ditambah Imam Tawus rahimahullah berkata, lisani sab'un in arsaltuhu akalani. Lisanku, kata beliau, laksana hewan liar, jika aku lepaskan niscaya dia akan melahapku, kata beliau. Bahkan kita perlu belajar dari sahabat Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau demi bisa menjaga lisannya, sahabat Abu Bakr As-Siddiq, mertua dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi agar bisa menjaga lisannya, beliau rela meletakkan kerikil ke dalam mulutnya demi untuk menahan lisan agar tidak berbicara sembarangan. Sambil isyarat kepada lisannya, beliau menyatakan, hadzal ladzi awradani ilal mawarid. Beliau menyatakan sambil menunjuk mulut yang di dalamnya sudah terisi bebatuan atau kerikil tadi, inilah yang bisa membawaku ke berbagai tempatnya. Jika yang keluar baik, maka akan mengantarkan ke tempat yang baik, yaitu surga Allah. Jika yang keluar dari lisan jelek, maka akan mengantarkan ke tempat yang jelek, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala
agar bisa menahan diri, baik menahan lisan ataupun menahan jari-jari kita, agar tidak bisa kita gunakan sembarangan kecuali sesuai dengan yang telah menjadi tuntunan dalam agama kita. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Demikian khutbah ini kami sampaikan, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami wa abyanan nidhami kalamullah al-malikil alami dzil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullah li wa lakum wa ya fawzal mustaghfirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallahi alaikum wa tamassaku bi kitabi rabbikum wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadinil basyirin nadhir wasirajil munir wardallahumma anil arba'atil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna mahum bi afwika wa karamika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wadfa'annal ghala wal waba war riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih wahfad bulata umurina wajalhum hudatan muhtadina solihina muslihin. Allahumma sabbitna ala qaulika sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aslih ahwalana fil umuri kulliha wa ballighna bima yurdika amalana wahtim bi sholihati amalana wa bi sa'adati ajalana wa tawaffana wa anta radin anna. Allahumma alif ma bainal qulubina wa baina qulubi abna'i hadzal waton wajalhum ya rabbi bismika mutahabbin wa la nusrati dinika mutaawinin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina wa li jami' man sabaqana bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
sufi min tamamis shalah. Rabbi jannim qiyam shalah. Shalli wa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idin khasi'ah. 'amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'.
وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد